إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fi din, a'azakumullah, bahwa kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini merupakan kenikmatan, merupakan kewajiban, merupakan hidayah, merupakan cahaya, dan merupakan jalan menuju surga. Ini harus kita pegang, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan orang yang berpegang teguh kepada Quran wa Sunnah ala fahmi salaf berbeda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah mereka mengatakan berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah, tapi pada hakikatnya tidak. Saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah dalam berpegang kepada dalil, supaya bagi kita ini jelas, kita ini betul-betul mengikuti sunnah atau tidak. Sebab banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, tapi begitu sampai dalil ditolak dalilnya. Kenapa dalil ditolak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Atau dalil itu ditolak karena tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi yang dilihat oleh dia bukan dalil, tapi yang dilihat apa? Perkataan ulama. Ada enggak ulama yang berkata begini? Ada enggak fatwa yang berkata begini? Dalil ditinggalkan oleh dia. Ini ciri dari ahlul bid'ah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah Al-Jahmiyatil Mu'attilah. Ini saya bawakan mukhtasarnya di jilid yang keempat. Kata beliau, lahum alamat ukhar, bagi ahlul bidah itu punya tanda-tanda yang lain selain yang disebutkan oleh Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani. Yang pertama, anna ahla sunnah yatrukuna aqwalan nas laha wa ahlul bidah yatrukuna li aqwalin nas. Yang pertama, ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Perhatikan, ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Perhatikan, kata beliau, di antara ciri-ciri yang lain dari ahlul bid'ah, ahlu sunnah meninggalkan perkataan manusia karena mengikuti sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah meninggalkan sunnah karena perkataan manusia. Yang kedua, wa minha anna ahla sunnah ya'riduna aqwalan nasi 'alaiha fama wafaqaha qabiluhu wa ma khalafaha tarahuhu wa ahlul bid'ah ya'ridunaha 'ala ara'ir rijal fama wafaqa ara'aha minha qabilu wa ma khalafaha tarakuhu wa ta'awwalu. Ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Perhatikan, ahlu sunnah menimbang perkataan manusia dengan sunnah. Apa saja dari perkataan tersebut yang sesuai dengan sunnah, maka mereka terima. Dan apa saja yang menyelisih sunnah, mereka buang. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia. Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, maka mereka terima. Dan apa yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka tinggalkan. Bahkan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Ini ahlul bidah. Jadi ahlul bidah itu mereka menimbang sunnah dengan pendapat manusia.
Apa saja dari sunnah yang sesuai dengan pendapat mereka, mereka terima. Dan apa saja yang tidak sesuai, mereka tinggalkan dan mereka berusaha untuk mentakwilnya. Kemudian kata beliau lagi, rahimahullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa minha, yang ketiga, anna ahla sunnati yad'una 'inda tanazu' ila tahakumi ilaiha duna ara'ir rijali wa 'uquliha, wa ahlal bid'ah yad'una 'inda tanazu'i ila tahakumi ila ara'ir rijal wa ma'qulatihim. Yang ketiga, Ahlussunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Saya ulangi, Ahlussunnah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada sunnah bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Sedangkan ahlul bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal mereka. Perhatikan, kalau ahlul bid'ah mengajak manusia ketika berselisih untuk berhukum kepada pendapat ulama dan akal manusia. Kalau Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah mengajak mereka ketika berselisih yaitu berhukumnya kepada sunnah, bukan kepada pendapat ulama dan akal mereka. Dasarnya apa? Dasarnya surah An-Nisa di ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khair